Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' yang sampai kita kepada bab syirkah, pembagian yang keempat dari syirkah. Sebelumnya telah kita jelaskan syirkah inan, kemudian syirkah al-mudharabah, kemudian syirkah al-wujuh, dan sekarang yang keempat adalah syirkah al-abdan. Taqra' Syekh. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u asyirkatu al-abdan syarikatul abdani an yashtarika fima yaktasibani bi abdanihima. Bagian yang keempat yaitu syarikatul abdan atau persekutuan abdan, fisik atau badan. An yashtarika yaitu dua orang yang bersekutu fima yaktasibani bi abdanihima, dari apa yang bisa dihasilkan dari fisik mereka atau badan keduanya. Ya. Sebelumnya yang pertama syirkah inan, yaitu setiap anggota syirkah menyerahkan modal dalam bentuk uang dan sama-sama mengelolanya dengan membeli dan menjual, kemudian hasilnya mereka bagi dan kerugiannya mereka tanggung berdasarkan porsi modal mereka masing-masing. Setelah itu syirkah al-mudharabah, di mana salah suatu pihak memberikan modal uang, pihak yang kedua tidak ada uang tapi dia menyerahkan kerjanya sebagai pengelola, membeli barang dengan uang tersebut, menjual, beli barang, jual, ya, dan hasilnya mereka bagi berdasarkan kesepakatan. Kerugian mereka bagi berdasarkan porsi modal, di mana modal yang punya uang adalah berbentuk uang, kerugian uang ditanggung oleh pemilik modal uang, kerugian kerja ditanggung oleh pengelola, di mana dia tidak mendapatkan gaji dari mengelola uang itu bila terjadi kerugian. Yang ketiga, syirkah wujuh, di mana masing-masing tidak mensetorkan uang, ya, tetapi mereka mengelola, membeli suatu aset, suatu barang, suatu usaha dengan hutang mereka berdua dan mereka sepakati dan mereka kelola. Hasil yang mereka beli tadi mereka jualkan, mereka kelola, dan dari hasil itu mereka menutup hutang, dan kemudian sisanya menjadi keuntungan yang mereka bagi berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, syirkah abdan, yaitu hanya jasa pengelolaan, tidak ada uang. Tidak ada modal yang disetorkan masing-masing pihak, baik modal sendiri maupun modal dengan berhutang, tapi hanya bekerja, mengelola suatu usaha. Ya. Umpamanya dua orang, baik profesinya sama atau berbeda. Kalau profesi sama, dua-duanya adalah umumnya tukang bangunan. Ya. Bila salah satu mendapatkan pekerjaan, yang lain juga wajib melakukan hal tersebut. Dua orang bersyirikat, kita syirikat abdan. Siapapun yang dapat pekerjaan, kita kerjakan bersama. Ya. Dan hasil dari gaji tersebut, upah tersebut, kita bagi sesuai dengan kesepakatan. Yang satu umpamanya lebih profesional dalam pekerjaan tersebut, umpamanya dia minta buat saya 60%. Yang satu 40%. Ya. Siapapun yang dapat pekerjaan, masing-masing bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ini dari yang sama profesinya. Yang berbeda profesinya, seperti yang satu tukang kayu, yang satu tukang kuli, ya, profesinya berbeda. Ya.
bila mereka bersyarikat abdan, mereka juga saling menanggung menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ini dimaksud dengan syarikat abdan. Terus. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. Maka apa saja dari dua belah pihak yang bersekutu menerima atau mendapatkan amal, maka atau kerja melazimkan atau mewajibkan keduanya untuk menunaikannya. Ya, tadi 2 orang atau 3 orang bersyarikat, kita tukang bangunan. Ya. Lalu ada Ahmad, ada Abdullah, ada Abdurrahman. Abdullah dapat proyek membuat umpamanya garasi mobil rumah seseorang. Ya, dihitung segini pekerjaannya, segini biayanya. Ya. Walaupun dia sendiri yang menerima pekerjaan, si Ahmad dan si Abdurrahman wajib juga mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan hasil berdasarkan kesepakatan mereka, umpamanya siapa yang dapat proyek untuk dia umpamanya 50%, yang tidak dapat proyek, yang kewajiban juga mengerjakan, dia 25. Atau umpamanya yang dapat proyek 40, yang tidak dapat proyek umpamanya 30. Umpamanya. Terus watasihhu fil ihtisyasi wal ihtitabi wasairil mubahat. Dan syarikat abdan ini dibenarkan dalam hal ihtisyas wal ihtitab, mengambil rumput, mencari rumput dan mencari kayu bakar, wasairil mubahat, dan amalia-amalia lain yang mubah. Ya. Wa tasihhu fil ihtisyas, dan syarikat abdan sah dalam mencari rumput. Ya. Mereka biasanya mencari rumput untuk pakan hewan, baik kambing atau unta atau sapi atau kerbau. Nah. Ya. Dapat salah seorang pesanan rumput setiap hari, umpamanya sekian keranjang atau sekian ikat, umpamanya 10 keranjang setiap hari. Salah seorang yang dapat proyek tersebut, karena dia sudah bersyarikat dengan satu orang, dengan temannya Ahmad dengan Abdullah umpamanya, maka yang dapat proyek adalah Abdullah. Ahmad pun wajib memenuhi itu. Ya. Ini wal ihtitab, dan cari kayu bakar. Ada pesanan umpamanya ada rumah produksi yang produksi makanan yang enaknya itu pakai kayu bakar. Seperti kan ada beberapa kuliner yang mereka menggunakan kayu bakar, tidak menggunakan gas dan yang lain. Karena subhanallah rasanya beda dengan kayu bakar itu. Nah, maka yang dapat proyek adalah Abdullah. Menyediakan kayu bakar per harinya umpamanya 1 kubik. Ya, minimal 1 kubik. Ya, dengan harga sekian. Ya. Si Abdul Ahmad pun harus ikut mencari kayu bakar. Mungkin si Abdullah ke daerah Cilengsi, si Ahmad cari kayu bakar. Cilengsi masih boleh cari kayu bakar. Si Ahmad mungkin ke Jonggol, atau seorang yang satu ke Cibubur, satu ke Jonggol, ke daerah yang mana boleh cari kayu bakar lah. Jangan kayu rumah orang Anda ambil. Ya, di hutan yang mubah. Wasailil mubahat, dan seluruh hal yang mubah. Pekerjaan-pekerjaan yang mubah atau harta-harta yang mubah, bukan harta-harta yang diharamkan. Dan diriwayatkan bahwa 3 seorang sahabat Rasulullah SAW dalam perang Badar, ya, mereka melakukan syirkah abdan ini. Di mana Ibnu Mas'ud menceritakan, aku dan Salman dan Sa'ad, ya, bersyirikat untuk apa yang kita dapatkan dalam perang tadi, kita bagi rata. Dan Sa'ad dan Salman membawa hasil rampasan perang. Salab berbeda dengan ghanimah. Kalau ghanimah itu harus dikumpulkan dan dibagi. Kalau salab itu adalah
Man qatala qatilan falahu salabu, kata Rasulullah. Siapa yang membunuh musuh, untuk dia salab. Salab itu harta rampasan yang ada di badan musuh. Orang perang biasanya kan bawa baju besi, bawa jimat, bawa segala macam, bawa emasnya, bawa hartanya, bawa kartu ATM-nya juga mungkin, Allah Ta'ala alam. Itu kan mahal harganya. Bajunya mahal harganya, pedangnya pedang mahal, karena biasanya di masa dulu pedang besinya khusus. Belum lagi dihiasi dengan emas biasanya. Ya. Maka ketika dia membunuh lawan tandingnya tadi, harta yang di badan lawan tanding itu halal diambil oleh yang membunuh. Kalau harta keseluruhan, ya, harta keseluruhan kan sekelompok perang itu bawa meriam, bawa segala macam, bawa kuda, bawa segala. Nah itu namanya ghanimah, dibagi rata. Ya, kalau yang salab halal langsung diambil. Lalu kata Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Salman dan Sa'ad mendapatkan salab. Aku tidak. Tetapi harta yang mereka dapatkan berdua, mereka bagi 3 berdasarkan kesepakatan dari awal tadi. Ya. Wa in maridha musir. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa in maridha ahaduhuma fal kasbu bainahuma. Dan apabila salah satu dari keduanya sakit, maka hasil dari usaha dibagi keduanya. Ya, subhanallah, ini keuntungan syirkah ini. Ya. Ahmad dengan Abdullah bersepakat syirkah abdan. Ya. Untuk menyelesaikan umpamanya seperti tadi, sekarang mungkin proyek IT segala macam bisa dengan syirkah abdan, atau baik memproduksi atau memperbaiki bengkel umpamanya, bengkel elektronik atau bengkel mobil, mereka bersyarikat. Bila salah seorang sakit, tetap dia dapat uang. Tadi kita katakan namanya bengkel, ada mekanik, ada elektrik, ada bagian luar, bagian ban, kemudian tambal, kemudian cat, ya, dempul. Yang bagian elektrik, karena dia masa profesional, dia minta upah buat dia adalah umpamanya 50%. Mekanik minta 40%. Tinggal 10% adalah untuk tambah tukang ban dan cat. Hari ini mereka masuk 3-tiganya, tapi yang dapat pekerjaan hanya tukang ban. Yang 2 tentu nggak ikut kerja, duduk aja. Ya, dapat uang umpamanya 500.000. Tetap dibagi seperti tadi. Yang elektrik dapat 60% dari 500.000, dapat 300.000. Kemudian yang mekanik dapat 40%, jadi dapat 120. Dan yang tukang ban cuma 10%, walaupun dia sendiri yang bekerja. Dan sebaliknya besok, qadar Allah, yang tukang ban karena kemarin banyak kerjaan, dia dapat banyak proyek, capek, lelah, sakit. Besok yang masuk, mereka masuk berdua, satu sakit, dan yang dapat pekerjaan adalah elektrik. Elektrik kan mahal biasanya. Masuk 4 mobil, masing-masing harga 2 juta, masuk 2,5 juta, dapat uang 10 juta. Tukang tambal ban, walaupun nggak masuk hari ini karena sakit, dapat dia 10% 1 juta. Ya. Jangan kemarin bangga cuma dapat 500.000, saya capek hari ini, kalian nggak dapat apa-apa, ya bersabar. Tidak. Tetap mereka dapat. Ya, dan seterusnya. Terusnya. Wa in talabahu as-sahihu an yuqima muqamahu lazimahu. Dan apabila yang pihak yang sehat, yang tidak sakit, menuntut dari pihak yang sakit untuk mencarikan pengganti, maka menjadi kelaziman baginya untuk mencari. Ya, kalau yang 2 tadi bilang kamu kan sakit, tapi kan kita nggak bisa bengkel kita bilang hari ini tidak terima pasang, hari ini tidak terima ban dan cat karena bagian ini sakit. Tidak bisa. Kamu carilah ganti. Ya, Allah Ta'ala cukup nih kita. Jazakumullah khairah. Pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian beberapa poin dan beberapa perincian dari Syarikatul Abdan yang disampaikan dan dijelaskan oleh Ustaz, dan kita berikan kesempatan bagi Anda untuk memperdalam materi
Anda bisa bertanya terkait dengan bab ini, Syarikatul Abdan di line telepon. Baik, sambil menunggu kami akan angkat dari pesan singkat dulu. Assalamualaikum. Sudah ada yang masuk? Ya, halo, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abdurrahman di Jakarta. Baik, silahkan akhi. Ini Ustaz, mohon maaf mungkin di luar tema syarikah. Saya dulu sebelum tahu bahwa asuransi itu nggak boleh dalam Islam, saya punya unit link Ustaz. Saya bikin tahun 2013. Nah, kemudian setelah tahu saya pengen tutup. Ternyata kemarin setelah saya nanya ke call centernya, pihak asuransinya, kalau tutup sekarang ada penalti atau semacamnya. Jadi per hari ini saya sudah setor mungkin untuk uang tabungan saya itu mungkin sekitar 30-an juta. Cuman untuk sekarang nilai tunainya sekitar 19 juta. Pas saya tanya, itu baru misalkan di tahun ke-10, ini saya udah masuk tahun ke-7 berarti. Berarti 3 tahun lagi baru kalau misalkan saya mau ngambil baru senilai uang yang sudah saya setorkan. Nah itu kalau misalkan saya menunggu itu biar saya dapat hak saya sejumlah uang saya setorkan, itu boleh ataukah harus saya tutup sekarang Ustaz karena itu transaksi yang salah dalam Islam. Itu saja Ustaz pertanyaan dari saya. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair akhi. Kepada Abdurrahman dan kepada kaum muslimin yang lain yang mendapat ujian dari Allah dalam hal seperti ini, Allah telah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang datang kepadanya peringatan Allah telah mengharamkan riba, dia langsung berhenti. Di dalam bahasa Arab kata huruf fa itu berarti tertib ta'qib, langsung, tidak ada jeda. Kalau dikatakan ja'a Muhammadun fa Ahmadu, datang Muhammad lalu Ahmad, itu masuknya beriringan, masuk Muhammad langsung Ahmad. Tapi kalau dengan kata summa ja'a Muhammadun summa Ahmadu, ini namanya tertib tarakhi, datang Muhammad kemudian Ahmad. Pertama Muhammad datang, setelah 1/4 jam atau 20 menit baru datang lagi Ahmad, itu summa. Ya. Di sini Allah mengatakan fantaha, maka langsung dia berhenti, tidak ada jeda, tidak tahu langsung berhenti. Ya. Maka ini orang yang mendapatkan ampunan dari Allah dan kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Maka atas perbuatan dosa besar riba dan judi dalam akad asuransi tadi, jangan tunggu jeda waktu mengharapkan uang Anda kembali. Nanti Allah murka kepada Anda, tidak satu pun yang Anda dapatkan. Karena keburu Anda wafat dalam keadaan berbuat dosa besar, yaitu berbuat riba dan judi. Maka bertobat sekarang, tutup, ambil yang 19 juta tadi. Ya. Rugi Anda di dunia 11 juta, tapi bagi Allah sangat mudah menggantinya. Yang 11 juta tadi kalau Anda putar saja, ya, daripada Anda menunggu 3 tahun lagi, Anda putar 19 juta tadi dalam bentuk usaha, umpamanya usaha jual beli sembako atau apapun, dalam 1 tahun bila diberkahi oleh Allah mungkin sudah mendapatkan 100 juta. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Abdurrahman. Juga bagi pendengar yang lain yang mungkin memiliki kasus yang sama, demikian jawabannya dan semoga Allah mudahkan dan berkahi harta antum semua. Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan berikutnya. Silakan yang kedua. Ya, baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Adi di Lampung. Mohon maaf, dikeraskan sedikit suaranya. Dari Adi di Lampung. Baik, silakan Ahadi. Afwan, saat ini masih di luar tema. Ana mau bertanya hukum barang sewa yang disewakan. Jadi kami kan mengadakan kegiatan bazar, dan hukumnya bagaimana dengan para pedagang ini yang sudah kami tarik dahulu biaya bazarnya, tapi kami belum mempunyai akad dengan pemilik tenda barang sewa yang kami sewa dengan orang tersebut. Ya begitu aja, Ustaz. Pertanyaan. Nah.
Baik, jazakallah khair Adi. Kita akan simak jawabannya. Ya Allah barik fiik. Bolehkah menyewakan sesuatu yang mereka membuat sebuah event bazar? Ya. Kemudian mereka menarik uang sewa kepada para pedagang yang akan berjualan di sana sebelum mereka membuat akad dengan pemilik tenda yang akan masang tenda di tempat event tersebut. Apakah ini hukumnya boleh atau tidak? Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Menyewakan sesuatu barang, para ulama mensyaratkan bahwa barang tersebut harus Anda miliki sebelumnya. Agar tidak terjadi gharar. Ya. Apa yang dimaksud gharar di sini? Pada waktunya Anda tidak bisa membuat tenda. Nggak mungkin mereka berjualan di beratapkan langit. Kalau hujan apalagi. Ya. Dan tentu tidak ada yang datang ke event tadi kalau terbuka. Mereka juga khawatir apalagi dalam musim hujan seperti hal ini. Ya, maka tidak boleh Anda sewakan sebelum Anda memiliki atau memiliki jasa dari sesuatu yang akan Anda sewakan tadi. Kecuali Anda belum berakad dengan mereka. Ya, sekedar kesepakatan yang tidak mengikat bahwa mereka akan menyewa, ya. Kemudian baru Anda sewa tempat tadi, baru kemudian dibuat akad. Wallahu ta'ala alam. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Demikian Adi di Lampung dan juga bagi penanya yang lain. Jawaban dari Ustaz semoga bermanfaat dan jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Ibrahim dari Bandung. Silakan Abu Ibrahim. Ya, saya mau menanyakan ini tentang menabung di bank konvensional. Saya selama menabung di bank konvensional, dan waktu pendaftaran itu minta bunganya dihapuskan. Dan sampai sekarang emang tidak ada bunga, cuma hanya ada administrasi. Apakah saya harus pindah ke bank syariah gitu? Kebutuhan Anda membuka rekening di bank konvensional sejauh mana? Untuk transfer gaji saja. Kalau Anda tidak pakai bank konvensional tersebut, gaji diterima atau tidak? Bisa dipindah ke bank syariah. Ya, saya akan jawab. Baik, kita akan simak jawabannya Ibu Ibrahim. Jazakallah khair, ditunggu. Baik, silakan. Ya. Membuka rekening di bank konvensional ada dua mahdzur syar'i, larangan syariatnya. Pertama, memang ketika Anda membuka ada formulir yang harus Anda isi, syarat dan ketentuan diantaranya bahwa pemilik akun ini, pemilik rekening ini akan mendapatkan bunga sekian persen. Ini berarti dinyatakan Anda akan diberikan riba. Kalau Anda setuju berarti Anda sudah setuju riba padahal Allah mengharamkannya. Walaupun tidak Anda terima. Itu harus dicoret. Pertama. Yang kedua adalah dengan Anda menabung di bank riba ini, uang Anda akan mereka kelola, mereka akan putarkan untuk usaha riba mereka. Mereka akan pinjamkan kepada para debitur, para orang yang butuh dana, untuk mereka pinjamkan dengan cara akad riba. Berarti Anda ikut membesarkan riba di negara ini. Kaum muslimin lebih 80% di negara ini. Kalau semuanya bertobat dan takut kepada Allah masalah riba, mereka tutup semua rekening mereka di bank riba, bisa dipastikan hari esoknya, hari Jumat, semua bank riba akan mengumumkan kami tutup. Tapi ini berarti yang membesarkan riba di negara ini adalah kaum muslimin sendiri. Ya. Maka tidak ada alasan bagi Abu Ibrahim dan kaum muslimin yang lain untuk membuka rekening di bank konvensional kecuali darurat. Apa itu darurat? Bila tidak dilakukan akan hilang salah satu daruriyatul khams. 5 dari hal yang darurat dalam kehidupan manusia. Akan hilang agamanya, nyawanya, hartanya, akalnya, dan kehormatannya.
Dan itu tidak terjadi kecuali pada harta gaji. Kalau umpamanya pihak perusahaan atau instansi tempat Anda bekerja mengatakan, kalau bukan bank riba ini yang kalian buka rekeningnya, rekening gaji, tidak akan kalian terima gaji kalian. Ya, dengan berbagai alasan dari pihak instansi tersebut atau perusahaan tersebut. Ini darurat, akan hilang harta Anda berarti. Maka karena darurat, boleh. Tapi dalam kasus Abu Ibrahim dia tidak darurat, di mana tadi pihak perusahaannya membolehkan karyawannya untuk membuka rekening gaji di selain bank konvensional yang digunakan oleh perusahaan. Maka wajib bagi Anda untuk tidak membuka di bank riba tadi atau menutupnya dan buka di rekening bank syariah, minta akad yang tidak ada pertambahan apapun juga. Jadi qard tanpa ada pertambahan hukum asalnya adalah halal. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakumullah khairan, demikian Abu Ibrahim. Dan juga bagi pendengar yang lain yang menanyakan hal yang sama, jazakumullah khairan dan semoga ini bermanfaat. Kami berikan kesempatan kembali masih di via telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Roja TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ummah, silakan. Dari mana sebelumnya? Dari Bukit Tinggi dengan Ibu Nov, Bukit Tinggi. Ahlan ya Ibu Nov di Bukit Tinggi. Silahkan Ibu, silahkan. Ya, saya ingin nanya Pak sama Ustaz Erwandi. Ya, yang pertama, ini ada adik saya membeli mobil. Dia pakai dengan sistem riba. Kemudian dia kreditnya itu macet. Jadi sekarang mau dijual. Terus andaikan saya beli itu dengan kondisi dia transaksinya dengan transaksi riba, halalkah kendaraan itu bagi saya? Satu. Yang kedua, ada anak saya dulu beli motor. Motor itu dibelinya juga dengan sistem riba, tapi udah saya larang, katanya nggak kuat mah beli kalau nggak pakai apa, soalnya nggak ada duit. Terus dia pindah ke Malaysia, alhamdulillah udah lunas sebelum dia berangkat. Motor itu dikasihnya sama saya. Terus andaikan saya jual motor itu, terus saya beli motor yang baru, sedangkan itu pembelian motor pertama itu dengan sistem riba, bolehkah seperti itu Ustaz? Itu yang ingin saya tanyakan. Ya. Baik Ibu Nov, itu saja pertanyaannya. Ya. Baik, kita akan simak jawabannya. Jazakallah khair, silakan Ustaz. Ya. Hal ini penting karena banyaknya kaum muslimin yang terjebak dalam riba, mungkin karena tidak tahu, mungkin seperti yang tadi, ya alasan takut tidak memiliki harta dan apa-apa di dunia kecuali dengan riba. Sekarang dia bertobat kepada Allah. Bagaimana status dari barang yang telah didapatkan yang dibeli dengan cara pinjaman riba? Ya. Ini bermasalahnya sama juga dengan barang yang dibeli dengan menggunakan kartu kredit. Ya. Bila seorang memiliki kartu kredit di bank riba, dengan kartu kredit tadi dia mungkin membeli kebutuhan pribadinya, laptop, handphone, kemudian peralatan rumah tangga dan lain-lain. Ya, bagaimana status barang-barang ini ketika mereka bertaubat? Nah. Sering saya jelaskan khilaf para ulama mazhab dalam hal seperti ini. Dalam mazhab Syafi'i, seperti perkataan Imam Nawawi dalam kitabnya Minhaj, bahwa bila seseorang melakukan pinjaman dengan akad riba, maka akad pinjamannya batal. Konsekuensi dari batal karena di sana ada riba yang diharamkan. Ya. Sesuatu yang haram, maka akadnya adalah batal. Inna an-nahyu yaqtadil fasad al-manhi an. Larangan menunjukkan bahwa yang dilarang itu adalah akadnya menjadi fasid, menjadi batal, menjadi rusak. Nah. Ya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi katakan Imam Nawawi tadi. Maka dalam mazhab Syafi'i, orang yang meminjam uang dengan cara riba, baik dengan kartu kredit atau ke bank, KPR atau ke leasing untuk membeli sesuatu barang, uangnya tidak halal, ya. Barang yang didapatkannya berarti tidak sah transaksinya karena dengan uang yang haram. Ya. Maka barangnya pun tidak halal. Ini menurut mazhab Syafi'i. Adapun menurut mazhab jumhur para ulama selain mazhab Syafi'i, mereka mengatakan dalam kasus ini ada dua akad yang bisa dipisahkan, yaitu ada pinjaman dan ada persyaratan riba.
akad pinjamannya sah, yang haramnya adalah riba. Dan ini terpisah. Ya. Maka status uangnya adalah halal, ya. Tapi akad ribanya harus dihentikan saat itu juga. Bagaimana cara menghentikannya? Minta mereka untuk membatalkan akad ribanya. Kalau mereka tidak mau, ya harus Anda bayar pokoknya sehingga Anda tidak terlibat riba lagi. Ya. Adapun uangnya halal Anda gunakan untuk membeli rumah, membeli kendaraan dan seterusnya. Seperti kenyataan hidup zaman sekarang. Kalau kita pakai pegang pendapat mazhab Syafi'i dengan berbagai alasan, mungkin Anda mengatakan kami di Indonesia mazhabnya Syafi'i, silahkan, tidak ada yang melarang. Tapi otomatis Anda tidak bisa hidup di negara Indonesia. Kenapa? Haram semua. Semua fasilitas negara ini dibangun dengan pinjaman riba. Baik ke World Bank atau IMF, ke Jepang, ke Singapura, ke Cina. Kemana-mana mereka dia pinjam uang dengan cara riba. Ya. Walhasil jalanan Anda nggak boleh lewat jalan tol. Infrastruktur yang dibuat negara nggak boleh Anda lewatin. Rumah sakit nggak boleh Anda berobat di rumah sakit pemerintah. Sekolah negeri Anda tidak boleh sekolah di sekolah negeri. Saya berpegang kepada mazhab Syafi'i, ya, rumah sakit dan sekolahan dan jalanan dibuat dengan harta pinjaman riba, maka haram. Saya tidak menggunakan semuanya. Kemana Anda mau hidup? Pindah ke dalam Irian Jaya. Di sana juga ada infrastruktur yang dibangun oleh negara. Ya. Walhasil dalam kasus ini bukan masalah fanatisme mazhab, didahulukan adalah kebenaran dalil syar'i. Di mana jumhur ulama mengatakan ini dua akad yang berbeda. Yang bisa dipisahkan, pinjamannya sah, yang haram adalah ribanya. Dalil yang menjelaskan ini juga ulama jumhur ulama berdalil dengan hadis Barirah, di mana Barirah seorang budak yang cantik, adalah tuan pemiliknya, ya, ingin menjual Barirah. Harganya pasti mahal karena dia cantik. Tetapi tuan yang menjual ini mensyaratkan dia ingin jual, tapi hak perwalian, ya, menjadi milik dia. Apa konsekuensi dari hak perwalian ini? Karena biasanya budak adalah orang yang tidak mempunyai keluarga, karena didapatkan dari rampasan perang. Ya, andai dia seperti terlihat cantik, dia akan mendapatkan suami yang kaya dan segala macam. Harta yang dia dapat bila dia wafat diambil oleh orang yang memerdekakannya tadi, tuannya tadi. Ya, tuannya tadi. Maka ini yang diinginkan oleh tuannya tadi. Tapi dari satu sisi dia ingin juga harta hasil penjualan ini, dan tapi tetap perwaliannya milik dia. Ya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha ingin membelinya, tapi tidak ingin perwaliannya milik si penjual tadi. Masa sudah dijual masih milik dia? Ya. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Ishtariha wa'atiqiha fa innamal wala'u liman a'taq." Rasulullah SAW, belilah Barirah dan juallah. Ya. Adapun persyaratan yang mereka minta itu persyaratan yang batil, ya, tetap menjadi pemilik kamu. Apa artinya? Dari hadis ini para jumhur ulama berdalil bahwasanya engkau yang terlanjur, bukan ini menjadi cara hidup Anda. Ya udah, saya pinjam dulu, nanti saya bertobat, kan halal uangnya. Ini yang terlanjur. Di mana dia terlanjur pinjam uang dengan cara ada persyaratan riba, berarti uangnya halal, persyaratan ribanya yang batil, seperti jual beli Aisyah dengan tuan Barirah tadi. Jual belinya sah, persyaratannya batil. Allah Ta'ala. Masya Allah, jazakumullah khair. Ya, ini terjawab sekali pertanyaan Ibu Novi tadi mengenai kendaraan yang dibeli oleh saudaranya dengan cara leasing, boleh nggak dia beli? Boleh, karena itu halal milik saudaranya. Ya, anaknya juga menghadiahkan kepada dia kendaraan, kemudian bolehkah dia jual dan dia beli yang lain? Boleh juga, karena itu halal barangnya. Dengan syarat orang yang terlanjur KPR umpamanya 10 tahun. Ketika dia tahu itu haram,
Kalau mengandung unsur riba, dia harus menghentikan riba. Kalau ada yang minjamkan uang kepada dia dengan tanpa bunga, dia pinjam untuk menutup akad ribanya tadi, dia bayar pokoknya, kemudian selesai, ya, ini rumah halal milik dia. Mau dia pakai, mau dia sewakan, mau dia jual untuk menutup utangnya tadi, halal. Ya, Allah Ta'ala. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Ibu Naf di Bukit Tinggi. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi Ibu dan kita semua. Jazakillah khairah. Selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Baik, kami angkat dari beberapa pertanyaan yang sama. Ada beberapa pendengar dan pemirsa TV yang resign dan alhamdulillah telah keluar dari pekerjaan di bank. Beliau bertanya, suami saya baru saja keluar dari pekerjaannya. Dia bekerja kurang lebih 20 tahun sebagai karyawan bank konvensional, Ustaz. So, yang saya mau tanyakan, bagaimana dengan uang pensiun yang suami saya terima? Bagaimana dengan rumah yang kami tempati selama ini, yang kami peroleh dari cara kredit di bank tempat suami bekerja? Alhamdulillah sudah lunas. Dan kami mempunyai 3 orang anak yang masih sekolah. Selama ini kami memperoleh nafkah hanya dari gaji suami, tidak dari yang lain. Dan demikian juga rumah yang kami tempati ini juga cuma satu-satunya, tipe 36. Mohon solusinya Ustaz, karena saya dan keluarga baru berhijrah. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Ini kasusnya berbeda dengan kasus yang ditanyakan sebelumnya. Di mana dia membeli barang dan pinjam uang dengan riba. Kalau sekarang dia beli rumah dengan pinjam uang riba juga, tetapi dibayar dengan cicilan pinjaman riba dengan bekerja di tempat riba juga. Ini berbeda kasusnya, jangan disamakan. Bekerja di tempat yang riba, itu uang yang dia dapatkan semuanya haram. Insyaallah. Baik gaji, bonus, klaim segala macam, pensiunan, semuanya haram. Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah melaknat si pemberi pinjaman riba, pemakan riba. Berarti dia dapat bunga riba. Kalau nasabah yang nabung dapat bunga riba, dilaknat oleh Allah. Kemudian mukilar riba, yang memberi makan. Yang memberi makan ini kasihan. Karena dia rugi 2 kali. Seorang yang pinjam uang dengan cara riba ke orang lain, dia harus membayar pokok, membayar bunga riba. Ya, sudah rugi uang, dia tetap laknatnya sama. Allah. Ya. Kemudian wakatibahu, yang pencatat akadnya, notaris yang berhubungan dengan hal ini. Kemudian syahidai, para 2 saksinya. Mereka semuanya sama dikutuk oleh Allah. Ya, maka bekerja di bank riba bagian dari yang tolong menolong dalam hal terjadinya transaksi riba ini. Kalau dia tidak memakan uang dari riba, kalau tidak dia memberikan bunga riba kepada nasabah yang menabung, kalau tidak dia sebagai pencatat dan menjadi saksi. Maka andai pun dia mengatakan, saya mau bekerja di sini hanya cari pengalaman aja, nanti saya mau bikin bank lagi di tempat lain. Jangan kalian gaji saya. Itu pun sudah berdosa dia. Sudah dapat kutukan. Sekarang atas perbuatan kutukan tadi dapat uang gaji. Tentu gaji terkutuk. Maka uangnya tidak ada yang halal. Maka dalam status yang ditanyakan oleh ibu di Bekasi tadi, semoga Allah memberikan kemudahan Anda dan suami Anda dan anak-anak Anda dalam bertaubat kepada Allah dan mentaati Allah. Bagi Allah tidak ada yang susah. Ya. Bukankah perbendaharaan langit dan bumi milik Allah? Ya, Ustaz. Seluruh kekayaan bumi ini dengan emas, intan, berlian, semua tambang yang mahal adalah milik Allah. Sangat mudah Allah berikan kepada siapapun juga. Dengan antara kaf dan nun jadi. Kun, kata Allah. Fayakun. Tidak ada jarak kalau Allah menginginkannya. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Maka sekarang harta Anda tersebut, harta suami Anda tersebut, yang boleh Anda ambil hanya kebutuhan minimal setahun ke depan. Ada umpamanya tadi rumah tipe 36. Ada kemudian gaji, ada pensiunan,
ada tabungan gaji selama ini, ada pensiunan dan segala macam, di data semuanya. Berapa nilainya, dinilaikan semuanya. Umpamanya nilainya sekitar 1 miliar rupiah. Umpama. Hitung kebutuhan Anda 1 tahun ke depan. Kebutuhan pokok, makan, minum, tempat tinggal, segala macam. Kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Umpamanya kebutuhan setahun ke depan 500 juta rupiah. Nah. Dari 2 miliar tadi yang halal cuma 500 juta. 1,5 miliarnya berikan kepada fakir miskin yang lain dengan cara menghitung seperti tadi juga. Nah. Umpamanya ada fakir miskin A, kerabat atau tetangga, lihat berapa kekurangannya. Umpamanya dia ada gaji juga per bulan 5 juta, tapi kebutuhannya per bulan 10 juta. Kebutuhan pokok. 5 dikali 12, 60, kasih ke dia 60 juta. Masih ada sisa lagi, berikan kepada fakir miskin lain-lain sampai habis. Nah. Anda mengambil tadi kenapa boleh? Karena statusnya kalau dikeluarkan 100%-nya tadi, karena Anda mengatakan tidak memiliki apa-apa kecuali dari gaji ini. Nah. Berarti Anda akan menjadi fakir miskin juga. Maka karena itu Anda boleh mengambilnya 500 juta tadi untuk memenuhi kebutuhan setahun ke depan karena Anda statusnya fakir miskin. Nah. Kalaulah Anda memiliki harta lain yang halal, mungkin warisan dari mertua atau dari orang tua, atau hibah atau hadiah dari keluarga besar dan lain-lainnya, ya cukup untuk biaya setahun ke depan. 1 sen pun dari hasil kerja riba tadi tidak ada yang halal. Allah. Berikan semuanya kepada fakir miskin. Adapun juga rumah yang ditempati, Ustaz, Dihitung aja. Atai. Kalau tadi kita katakan kebutuhannya 500 juta. Nah. Nilai rumah ini, kalau nilai rumah ini di bawah 500 juta, silahkan diambil, tapi yang sisa lain dia lepas. Ya, mungkin dia mencari kerja yang lain yang halal, mungkin memberikan jasa di sebuah perusahaan atau buat usaha, terserah. Nah. Ya. Tapi kalau dia menginginkan kebutuhannya 500 juta kan, 2 miliar, diambil 500 juta oleh dia sewa rumah dengan harga setahun itu umpamanya 50. Kan mesti sisa 450. 450 ini sebagian dia jadikan untuk modal usaha, itu halal. Masya Allah. Nanti usahanya berkembang menjadi miliaran, alhamdulillah semuanya sudah halal. Nah, Ustaz, Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya dan solusi yang disampaikan kepada yang bertanya, ya, Ibu atau Bapak, barakallahu fikum, dan juga bagi pendengar yang lain yang sama kasusnya. Semoga Allah mudahkan ya dari upaya dan usaha hijrah ya Anda dan kita semua, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memulai usaha jual beli online dan dengan reseller atau menjual barang. Tapi saya tidak menyetok produknya, hanya sebatas menempelkan atau menampilkan gambar dari barang yang saya jual atau makanan di sosial media. Akan tapi saya memang sudah mencoba atau memakai barang yang saya jual sehingga saya tahu banget atau saya tahu terkait dengan barang yang saya jual tersebut. Bagaimana hukumnya? Wallahu ta'ala alam, kalau barang itu butuh diproduksi, tidak ready stock seperti makanan. Nah, ya, makanan kuliner umpamanya yang harus dia pesan, ini boleh, ini namanya istisna. Istisna paralel. Orang pesan minta dibuatkan ke Anda pesan kepada produsen untuk minta dibuatkan. Tapi kalau barangnya ready stock, ini termasuk menjual barang yang belum dimiliki bila Anda bukan menjadi wakil dari si penjual. Lebih baik Anda bisa jadi wakil dari penjual atau wakil pembeli. Anda mengatakan kepada pembeli, saya tahu barangnya, tempatnya, ya, kirim uang kepada saya belikan barangnya dengan harga sekian, kasih saya fee umumnya 10% dari nilai transaksi. Nah. Ini boleh juga. Nah. Atau wakil dari pihak produsen atau penjual, Anda katakan kepada penjual, ya, saya akan carikan pembeli, berapa dari Anda, boleh saya jual lebih dari itu? Kalau dia mengatakan iya, tapi tidak harus dia bayar dahulu sebelum dia terima barang, karena dia wakil. Nah. Ya. Ada 3 solusi di sini. Kalau barangnya butuh diproses, diproduksi terlebih dahulu, boleh sama sekali. Tidak termasuk dalam menjual barang yang belum dimiliki. Jadi karena ini akadnya istisna. Istisna itu di sana adalah gabungan barang dan jasa. Nah. Sebagaimana
jasa boleh Anda jual sebelum dimiliki, ya, maka ini juga dibolehkan. Allah Ta'ala. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini solusi dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja dalam suatu perusahaan, Ustaz, di mana di bagian tertentu perusahaan tersebut ya ada sebuah kesepakatan, jika kita tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak sesuai target yang telah disepakati bersama, maka didenda dengan sejumlah uang, Ustaz. Akan tapi ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Apakah akad semacam ini syar'i? Jazakallahu khair. Ya Allah barik fiik. Para ulama menjelaskan bahwa denda atas jasa boleh. Yang tidak boleh denda atas utang. Pertambahan utang tidak boleh. Kalau ini jasa boleh. Namanya bila Anda tidak masuk kerja hari ini, maka dipotong gaji dan didenda. Bisa jadi nanti kalau Anda lebih besar, ya Anda yang berhutang kepada perusahaan tempat Anda bekerja tadi. Itu kalau Anda setuju boleh. Ya, karena itu bukan hutang. Tapi kalau hutang, ya terlambat perusahaan membayar gaji akan didenda, ini namanya riba. Maka ini tidak dibolehkan. Ini namanya syartul jazai yang para ulama membolehkannya karena di sini tidak ada hutang, kemudian ada maqasid syar'iyyah yang harus dipelihara di sini. Nah. Ya, umpamanya Anda pesan catering. Kegiatan acara walimahan tadi dari jam Anda undang para tamu-tamu dari jam 9 sampai zuhur umpamanya. Nah. Jam 1. Ya, qadarullah macet segala macam, catering datang jam 2. Masih ada gunanya Anda bayar? Tentu tidak. Maka agar Anda tidak dipermalukan, ya Anda minta jam 8 harus sudah standby, catering sudah siap, saji disantap oleh, walaupun jam 9 di undangan, Anda berhati-hati minta jam 8. Ya. Kemudian Anda buat penalti. Kalau enggak nanti datang jam 1 dia bagaimana? Anda bikin penalti. Kalau terlambat per 1 jam, selama 2 jam, akan saya potong 20% dari nilai kontrak catering tadi. Kalau lebih dari 2 jam, saya nggak akan bayar. Ya, kayak saya sudah dimalu-maluin saya oleh catering tadi. Ya, setiap tamu datang nanyain, Pak, udah siap makan, Pak, dalam undangan jam 9. Ini udah jam 11, Pak, kata dia. Ya, wallah ta'ala. Boleh. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan kemudian bagi penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Kendari, Ridwan. Pak Ridwan dari Kendari, silahkan Pak. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada mau tanya Ustaz tentang masalah hukumnya BPJS itu Ustaz. Dan di mana BPJS itu kan kami sebagai pegawai negeri dipotong langsung dari gaji. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dipotong gaji atau dibayarkan instansi? Iya, dibayarkan instansi Ustaz, langsung dipotong. Berbeda kalau dipotong dengan dibayarkan. Kalau dipotong gaji Anda umpamanya 10 juta, dipotong per bulannya 500.000, berarti yang diterima 9.500.000. Ya. Kalau yang dibayarkan oleh instansi, gaji Anda 10 juta, tetap Anda mendapat 10 juta dan instansi yang menanggung atau perusahaan yang menanggung 500.000 untuk BPJS tadi. Ini bagian yang mana dipotong atau yang diberikan, dihadiahkan oleh tempat pekerjaan Anda? Tidak ada masalah. Terputus, ya. BPJS atau Badan Pengelola Jaminan Sosial ada 2, ada yang kesehatan, ada yang ketenagakerjaan. Nah. Ya. Ini akadnya mengandung unsur riba, di mana ada denda keterlambatan. Adapun ghararnya, ya di buku harta haram saya sudah jelaskan dengan rinci. Ini masuk gharar yang dimaafkan, dan dia manfaatnya ada dan
bisa terangkat, tetapi ada denda keterlambatan, ini menjadi riba. Ya, di mana bentuk unsurnya adalah tolong menolong. Karena dia ada unsur ribanya, maka hukumnya haram. Tetapi di mana statusnya sekarang BPJS dipaksakan oleh pemerintah, warga negara yang tidak mengikuti BPJS akan dikenakan sanksi dalam bentuk tidak mendapatkan pelayanan publik, maka dia dipaksa. Ketika terpaksa, tentu kita tidak berdosa sebagai warga negara, yang berdosa adalah pihak yang memaksakan yang haram. Ya. Maka apalagi seperti yang dia katakan tadi, dipotong langsung dari gajinya, mau tidak mau dipotong oleh pihak instansi atau perusahaan. Berarti kan dia dipaksa. Karena pihak perusahaan instansinya juga dipaksa oleh BPJS. Kalau tidak akan dicabut izin usahanya dan seterusnya. Maka dalam hal keadaan ini semoga Anda sebagai karyawan tidak mendapat dosa. Insyaallah. Ya. Cuman masalahnya, bolehkah ini digunakan? Ya. Kalau untuk menggunakannya, andai sebaik ini khilaf para ulama muasirin, sebagian ulama mengatakan boleh. Walaupun lebih dari yang dibayar, walaupun lebih. Karena dia dipaksa untuk melakukannya, maka mendapatkan klaimnya atau dari hal ini menjadi boleh juga. Sebagian para ulama, dan ini pendapat yang saya pilih, wallahu ta'ala alam, sebesar uang yang dia bayar itu uang dia, pasti boleh. Yang dibayar selama ini umpamanya BPJS kesehatannya sudah 10 juta rupiah. Ketika dia sakit, berobat, ya, kalau biaya berobat perkiraan di bawah 10 juta, berarti halal. Bila biaya berobat di atas 10 juta, umpamanya 20 juta, berarti ada selisih 10 juta tadi. 10 juta ini kan hukumnya adalah judi dan riba. Maka kalau dia memiliki harta, ya, dia wajib mengeluarkan 10 juta tadi untuk fakir miskin. Ya, diberikan kepada fakir miskin karena ini uang haram. Uang dari judi dan riba. Tapi kalau dia pun fakir miskin, tidak punya uang 10 juta, ya, alhamdulillah dia fakir miskin, buat dia halal pertambahan 10 juta tadi. Klaim untuk biaya berobat. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair. Demikian Pak Ridwan di Kendari, semoga ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan Bapak. Jazakumullah khair. Satu pertanyaan terakhir mungkin kami berikan kesempatan di pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Irfan. Pak Irfan, di mana Pak Irfan? Di Bekasi. Baik, silakan Pak. Ya Ustaz, Afan mau nanya ini. Tadi menyambung pertanyaan Ibu sebelumnya mengenai harta warisan. Kebetulan orang tua saya dulunya sampai tahun 99 ya, itu bekerja di bank konvensional. Kemudian tahun yang lalu sudah meninggal. Nah, bagaimana status harta warisannya ke ahli warisnya? Ada harta dia selain dari gaji di bank riba? Apa Ustaz? Gimana Ustaz? Apakah orang tua Anda yang meninggal tadi punya harta selain dari gaji di bank riba? Jadi kalau saya perhatikan, setelah keluar dari bank tahun 99, itu dia ada pertambahan harta juga. Sampai tahun berapa? 2018 ya. Jadi emang bercampur Ustaz. Baik. Anda perkirakan yang pertambahan dari bukan ribanya itu halal, bisa dibagi waris. Yang pokok dari gajinya yang berasal dari riba, itu tidak bisa diwarisi. Kalaulah ada di antara ahli waris yang fakir miskin, dia boleh menerima sebagai status fakir miskin. Umpamanya, dari yang halal ada 1 miliar, dibagi masing-masing, ada yang 100 juta, ada 200 juta, dan seterusnya. Jelas? Dari yang haram dari ribanya ada umpamanya 1 miliar juga. Ini tidak bisa dibagi dengan status pembagian waris. Bila ada di antara ahli waris itu yang fakir miskin, sudah dapat 100 juta, tapi kebutuhan setahun dia itu kadang biasanya lebih dari 300 juta. Dan pendapatan suaminya paling 100 juta. Berarti 100 juta tambah
waris 100 juta baru 200, kurang masih 100 kan ya. Dia dapat berhak menerima dari yang 1 miliar uang riba tadi sebanyak 100 juta dan seterusnya. Kalau tidak ada di ahli waris ya fakir miskin, maka yang 1 miliar yang dari riba tadi diberikan kepada fakir miskin di luar ahli waris. Ustaz. Syukran Ustaz. Nah. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan akhi, barakallahu fiik. Dan ini menjadi pertanyaan kami terakhir di pagi ini sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Semoga kita selalu mempelajari syariat Allah dan dengan mengetahuinya, semoga kita minta taufik dan hidayah dan inayah dari Allah untuk kita mampu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena konsekuensi dari dosa dalam muamalat ini tidak ringan. Nah. Tadi kita jelaskan bahkan sampai kepada harta warisan pun tidak bisa dibagi secara waris karena dia bukanlah harta milik orang pelaku riba di tangannya dia. Maka agar ini tak terjadi dan menyusahkan kita dan orang-orang yang terdekat dari kita, hendaklah kita mempelajari syariat Allah dan minta kemudahan dan hidayah, taufik dan inayah dari Allah untuk mampu melakukannya. Banyak orang yang terkadang mengerti bahwa itu haram tetapi tidak dimudahkan oleh Allah dan tidak diberi petunjuk dan dibantu oleh Allah untuk dia meninggalkan tersebut. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dan inayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk selalu mentaatinya dan meninggalkan bermaksiat kepadanya. Wallahu waliyut taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.